Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Rasa bosan mempengaruhi kinerja otak ketika bekerja. Ingin rasanya mengambil cuti untuk meredam ngasuh dalam pabrik. Iseng aku membuka Google, melihat tempat yang pas untuk menghilangkan penat. Lama mencari dan cari, tak sengaja jariku menekan salah satu nama desa yang sangat indah dan masih asli akan adat istiadatnya. Desa Bambu. Desa yang mempunyai kerajinan bambu terbaik di provinsinya. Tak jarang banyak kerajinan yang dikirim ke luar negeri dengan harga yang bisa dibilang berlipat-lipat. Fokusku terhenti ketika kawan kerja menyapa secara tiba-tiba. "Hei cuy, napa? Serius amat? Baca apaan sih? Tagihan listrik kah?" Rian namanya. Dengan sedikit guyonan menanyakan ini itu. Suwek. Kaget sumpah. Dengan cepat ku citak kepala Rian. Biasa cari tempat buat berlibur dan aku tertarik dengan desa ini loh. Kusodorkan gawe pada Rian. Apa? Kamu gak salah? Mau liburan di desa ini yang konon katanya berhantu? Jawab Rian seketika berubah heran. Kenapa sih? Biasa aja kali. Ini bukan desa penari. Akibat suka nonton yang horor, gini kan pikirannya, mesum. Ku coba menimpali apa yang Rian ucapkan. Dulu di desa ini ada pembunuhan satu keluarga. Setelah kejadian naas itu, desa berubah kepanikan. Rian terus menjelaskan. Mana mungkin? Coba lihat, desa ini termasuk pengrajin bambu terapik di provinsinya. Penjelasanku tak kalah hebat. Terserah kamulah, aku cuma menceritakan apa yang pernah terjadi. Rian berlalu meninggalkan meja kerjaku. Apa iya desa itu berhantu? Ini desa bambu bukan desa penari. Toh niat aku cuma mau berlibur. Suara hati menepis perkataan Rian. Oh iya, aku sampai lupa. Perkenalkan, nama aku Nita. Aku bekerja sebagai sekretaris di sebuah KSP. Setiap hari kuhabiskan waktu untuk bekerja, hingga rasa bosan menyapa jumluwatiku. Jam kerja pun berakhir. Aku bergegas membereskan semuanya dan berlalu meninggalkan kantor. Saat menunggu angkot tak sengaja, aku bertemu Lina, kawan semasa SMP. "Lina?" "Iya, ada apa?" Lina menoleh ke arahku. "Nita, hai, apa kabar? Kok di sini ngapain?" Pertanyaan mulai dilontarkan. "Nungguin angkot, baru pulang kerja, Lin." "Nah, kamu sendiri?" Ucapku balik bertanya. "Sama, baru pulang kerja dan baru ambil cuti." Tawa khasnya tak pernah berubah. "Oh iya, sama dong. Aku juga baru ambil cuti 2 minggu." "Oh iya kah? Rencana cuti, kenapa nih? Mau berlibur atau ada kepentingan lain?" Pertanyaan Lina tak sempat ku jawab. Angkot tiba-tiba datang dan ternyata Lina satu tujuan. Berlanjutlah kita berbincang di dalam angkot. "Niatku liburan aja sih. Kamu gimana? Kalau mau liburan juga gimana kalau kita bareng aja? Kebetulan aku nemuin tempat yang pas buat refreshing." "Iya, sama dong. Memangnya kamu mau kemana?" "Kebetulan aku belum nemuin tempat yang pas nih," ucap Lina. "Ini Lin tempatnya, desanya masih asik, enak, di sana juga ada wisata kerajinan gitu." Sembari menyodorkan gawaiku pada Lina. "Desa Bambu, kelihatannya asik nih. Ayo, kapan kita ke sana?" Saat hendak menjawab, tiba-tiba supir angkot ikut berkomentar tentang desa yang konon terkutuk. Neng, kalau mau ke desa Bambu dipikir dulu deh. Banyak yang pulang stres, Neng." "Ya kalau masih maksa bisa juga.
ikuti peraturan desa yang ada di sana. Meski rada nyeleneh Neng. Panjang lebar supir angkot itu berkomentar. Aku dan Lina hanya terdiam. Tak satupun dari kami membalas ulasan dari Kang angkot itu. Hingga kami sampai di tempat tujuan, Jalan Merak. Sengaja aku mengajak Lina berkunjung ke kos sederhanaku. Sembari membayar ongkos, Kang angkot berucap kembali tentang Desa Bambu. Hati-hati Neng, ini nomor WA saya, Yanto nama saya. Kang angkot berlalu pergi. Aku terdiam dengan penuh pertanyaan. Berdiri dengan kartu nama di genggaman, memperhatikan angkot yang terus menjauh dari pandangan. Masih penasaran dengan desa yang akan kupilih menjadi tempat liburan. Nita. Suara Lina membuat lamunan hilang seketika. Tanpa pikir panjang, aku bergegas mendekati Lina yang sedari tadi berdiam di gerbang kos. Maaf Lina, ayo masuk aja ke dalam kosku. Kita bicara di dalam saja, ucapku pada Lina. Lina hanya mengekoriku menuju kamar kosku di lantai 2. Memasuki kamar yang terbilang lumayan besar dengan budget minim, sungguh idaman bagi para perantau seperti diriku. Lebih-lebih jomblowati. Lina, maaf berantakan, ayo silakan masuk. Enggak masalah kali Nit, sama aja kok. Oh ya Nit, ada apa ya dengan Desa Bambu? Jadi tambah seneng aku tuh, malah pengen cepet ke sana. Penjelasan Lina membuat diriku tak menyangka. Kamu gak parno dengar kata Kang angkot tadi? Kita punya Tuhan kali Nit. Malah aku pengen jadi orang pertama yang bisa memecahkan sebuah kasus. Ungkap Lina membuat anti mainstreamku meningkat. Ya juga sih, siapa takut. Gimana kalau besok lusa kita cus ke desa itu? Perkataanku semakin yakin akan berlibur ke desa yang konon penuh dengan magis. Nita, kita cuma berdua aja nih. Gimana kalau ajak kawan yang lain juga? Pertanyaan Lina membuat terpikir akan Rian. Oh ya Lin, gimana kalau aku ajak sahabatku Rian? Nah kamu ajak juga kawanmu. Kalau bisa laki juga biar Rian ada kawan bicara. Ya udah kalau begitu aku ajak teman kantorku. Besok lusa kita kumpul di kos kamu, oke? Biar pakai mobil teman aku aja. Jiwa hemat Lina mulai muncul. Lina tak pernah berubah dari dulu, selalu menentang peraturan. Ya mungkin ini awal dimana menepis hal mistis dengan kekuatan dari Tuhan. Sore pun tiba. Lina berpamitan pulang. Aku mengantarkannya hingga gerbang. Di depan sudah ada ojek online yang menanti. Lina melambaikan tangan hingga punggungnya menjauh dari pandangan. Aku bergegas masuk karena langit mulai meneteskan air setitik demi titik. Rintiknya berubah menjadi 1000. Urai gawai mencoba menghubungi Rian, namun tak ada jawaban. Meski berkali-kali ku coba. Terpaksa pesan singkat menjadi pilihan untuk menyampaikan sebuah hal pada Rian. Rian, kemana aja sih nggak dijawab teleponku? Oh ya, aku mau ajak kamu besok lusa liburan ke suatu tempat indah. Kamu kan juga dapat izin cuti dari kantor. Langsung kukirim pesanku pada Rian. Lama menunggu balasan dari Rian membuat kantuk menyerang di cuaca yang membutuhkan kehangatan. Tak sadar aku terlelap tetap menggunakan baju kerja. Mata terpejam rapat sekali. Tak disangka aku bermimpi di mana beberapa gadis menggunakan kemben menari di pinggir pantai. Aku melihat jelas beberapa orang diikat dan ditarik paksa menaiki perahu. Sepertinya mereka sekeluarga. Mereka meronta melawan akan paksaan warga. Sedangkan salah seorang anak laki-laki sekitar umur 8 tahun berhasil kabur. Tapi tidak untuk keluarga anak kecil itu. Mereka pasrah ketika warga membawa ke tengah laut dan melempar satu keluarga dengan keadaan tangan dan kaki terikat. Anak kecil itu tak dapat berbuat banyak. Dia sedih melihat kedua orang tua dan saudaranya harus mati mengenaskan. Kaki kecilnya terus berlari menjauh hingga tanpa sengaja anak tersebut terjatuh dan membuat diriku terbangun tiba-tiba dari mimpi buruk ini. Astagfirullah, ya Allah, kenapa mimpiku ini?
Aku berucap dalam hati. Badanku terasa sangat lelah setelah bermimpi aneh dan menakutkan. Tiba-tiba gawaiku bergetar berkali-kali, namun tak kunjung ku angkat karena mimpi buruk membuat sekujur tubuhku lemas. Mimpi buruk membuat cuaca dingin tak lagi kurasakan. Peluh berlomba bagaikan guyuran hujan. Lemas menyerang badan yang tadi bersemangat. Urai gawai yang sedari tadi berdering. Terlihat nama Rian terpampang jelas mengisi layar. Halo, assalamualaikum Nit. Kenapa perlu diangkat sih? Ucap Rian dari seberang telepon. Waalaikumsalam. Maaf Rian, aku tertidur. Gara-gara nungguin balasan kamu, lama banget sih. Ucapku membela diri. Dah, ngegas lagi. Emang mau liburan kemana sih? Gunung atau pantai nih? Ucap Rian memaksa. Pokoknya besok lusa kamu datang ke kosku. Nanti kita naik mobil pribadi ke sana, punya temen aku. Oh ya, nggak usah banyak tanya. Yang jelas kita ke daerah pantai. Ujarku menjelaskan. Kamu tahu kan? Aku fobia pantai dan kawan-kawannya. Jelas Rian kembali. Bilang aja takut keluar ongkos karcis kan? Udahlah, kapan lagi kita liburan bareng? Ujarku menjelaskan dan langsung ku akhiri telepon dengan Rian tanpa salam dan apa-apa. Sebaiknya aku beberes, merapikan kamar dan mempersiapkan semua yang akan kubawa berlibur. Begitu sangat lelah rasanya, meski hanya sebatas bunga tidur. Semoga saja Rian tak banyak bacot untuk liburan. Ada apa sebenarnya dengan mimpi itu? Seperti sangat nyata setiap adegannya. Dan pantai itu sangat indah, tapi kenapa harus dikotori dengan pembunuhan dan ritual adat yang aneh? Sudahlah, mungkin hanya sekedar mimpi. Oh iya, supir angkot tadi ngasih nomor WA. Lebih baik aku simpan aja untuk jaga-jaga. Ucapku sembari menyimpan nomor Kang Yanto, nama supir itu. Ku coba mengirim pesan pada Kang Yanto melalui WA. Assalamualaikum, benar ini nomor Kang Yanto, supir angkot Pelangi. Dengan cepat ku kirim, namun berakhir dengan centang 1, tanda dia tak online. Semoga liburan kali ini menyenangkan, tanpa ricuh. Malam yang sangat dingin, langit begitu gelap. Hujan pun kembali beredu, membuat malam ini begitu membosankan. Pandangan tertuju pada jendela yang tiba-tiba terbuka dengan begitu keras. Angin berembus kencang, membuat sebagian kamar basah akan air hujan yang terbawa angin. Saat hendak menutup jendela, sosok hitam menampakkan diri berlari begitu cepat menuju ke arahku. Dengan cepat ku tutup jendela dan tak lupa teriakan khasku berkumandang. Apa itu? Astagfirullah ya Allah. Makhluk apaan itu? Sangat menyeramkan. Gumamku berkumat kamit. Entah kenapa lampu seketika mati. Sungguh gelap gulita, membuat sesak untuk bernafas. Aku meraih gawai untuk memberi sedikit penerangan, mencari lilin. Namun bukan gawai yang kupegang, melainkan tangan seseorang. Ini apa? Kenapa ponselku lembut dan basah? Kenapa ini seperti jari? Dengan ragu aku tetap meraba. Terus meraba hingga ada bisikan yang begitu menyayat. Tolong, tolong, tolong selamatkan anakku. Begitu lembut suara itu, namun jelas membuat bulu kuduk berdiri. Kamu siapa? Apa yang harus kutolong? Ada urusan apa denganku? Ucapku sedikit gugup. Anakku. Suara tangisnya muncul. Tolong anakku. Dia terus memohon hingga sebuah tangan menarik tubuhku terpental. Seketika aku terbangun. Ya Allah, ternyata hanya mimpi. Kenapa harus mimpi buruk lagi? Ucapku mulai tak karuan. Ada apa sebenarnya dengan mimpiku? Siapa anak yang harus aku bantu? Sebaiknya aku hubungi Lina, siapa tahu dia bisa membantu. Aku meraih gawai dan menghubungi Lina. Assalamualaikum Lina, bisa nggak besok pagi kamu ke kosanku? Ada hal yang ingin ku sampaikan. Lalu pesan ku kirim pada Lina melalui WA. Ternyata ini tengah malam, kenapa aku harus terbangun di tengah malam yang menakutkan?
Gaweku bergetar tanda pesan masuk. Kukira Lina, tapi itu Kang Yanto membalas pesanku. Waalaikumsalam. Iya, saya Yanto, supir angkot Pelangi. Ini dengan siapa ya? Maaf ganggu Kang, perkenalkan saya Nita yang tadi naik angkot Akang dan diberi kartu nama sama Akang. Oh iya Neng, gak ganggu kok, kebetulan selesai sholat malam. Ada yang bisa saya bantu? Ini Kang, saya mau tanya tentang desa bambu yang konon angker. Apa benar yang Akang katakan di angkot tadi pagi? Desa itu selalu meminta tumbal, lebih-lebih orang baru. Banyak yang gila dan bahkan berakhir tewas bunuh diri. Aku hanya membaca pesan Kang Yanto tanpa membalasnya. Kenapa dengan desa itu? Tapi kabarnya desa itu sangat maju, hasil alam dan kerajinan yang mendunia. Tapi kenapa orang berkata demikian? Gumamku kebingungan. Tak sadar jam menunjukkan 12 malam, di mana suasana mencekam mulai muncul kembali. Banyak suara yang kudengar dari halusinasi diriku sendiri. Ingin rasanya cepat melihat matahari. Suasana dingin membuat rasa takut menguasai hidupku. Tiba-tiba gaweku bergetar. Waalaikumsalam Nit. Ada apa sih malam-malam kayak gini yang panik? Pokoknya besok pagi ke kosanku ya. Ada hal yang ingin aku bicarakan sama kamu. Ini penting. Mau ya? Besok jam 9 aku ke kosanmu. Ya udah aku mau tidur lagi, ujar Lina mengiyakan permintaanku. Iya deh, maaf ganggu ya. Selamat tidur Lina. Mungkin sebaiknya aku tidur lagi daripada begadang, nanti malah gak jadi liburan, gumamku dalam hati. Saat hendak aku memejamkan mata, bisikan itu terdengar jelas dan dengan tangisan yang membuat diriku tak berkutik. Tolong anakku. Tolong anakku. Ucapan tanpa wujud. Dengan cepat aku tarik selimut menutupi semua badanku. Dan tak lupa membaca sholawat dan doa sebisaku. Ingin rasanya aku berteriak, namun tak mungkin. Karena penghuni kosan lainnya banyak yang pulang karena liburan kuliah dan kerja. Jadi hanya aku dan 3 penghuni lainnya. Pagi ini badan terasa sangat tak karuan. Jam menunjukkan 9, seharusnya Lina sudah datang. Kurai gawai, tak ada satupun pesan. Terdengar suara pintu diketuk berulang kali. Dengan cepat aku menuju pintu untuk membukanya. Lina telah berdiri dengan baju setengah basah karena hujan. Lin, masuk ayo, baju kamu basah. Ucapku mempersilahkan, namun Lina hanya bergeming. Wajahnya sedikit pucat. Aku hanya mengekori Lina yang terus masuk ke dalam kosan. Lina, kamu kok nggak nelpon kalau sudah nyampe depan gerbang kan? Bisa aku tungguin pakai payung ini, Lin? Sembari mengambil air minuman untuk Lina. Namun Lina tetap bergeming dan sedikit bernyanyi tembang Jawa yang sama sekali aku tak mengerti. Kuperhatikan setiap tingkah Lina yang aneh, tak seperti biasa yang cerewet. Perhatianku pada Lina terganggu oleh ketukan pintu yang entah siapa. Aku menuju pintu dan membukanya. Namun sungguh membuat jantung meminta berhenti beroperasi. Lina berdiri di balik pintu dengan khasnya dia nyerocos karena bajunya basah. Tidak cepat dibukakan pintu. Aku seketika menoleh ke arah Lina yang tadi aneh. Tapi nihil, tidak ada siapapun. Hanya bunga sedap malam yang terikat rapi. Kuhampiri bunga itu dan ada surat yang terselip tertulis. Bunga manis untuk yang termanis. Cie-cie, si Jumluwati sudah punya pacar nih. Goda Lina melihat bunga bertuliskan rayuan. Lina, sumpah ini bukan pacar atau apakah? Ini tadi kamu duduk di sini sedang nembang lagu Jawa. Ah, sulit aku jelasin. Ini di luar nalar, Lin. Ku coba menjelaskan yang sebenarnya. Maksud kamu apa, Nita? Kebingungan terlukis di wajah Lina. Lina, kemarin aku bermimpi aneh. 2 kali dalam sehari mimpi buruk. Dan mimpi itu bagikan nyata. Dan tadi malam ada teror makhluk tak kasat mata, Lin. Ucapku meyakinkan. Mungkin kamu terlalu banyak pikiran. Sudahlah, gimana liburannya? Kita percepat saja.
nanti malam jam 10 kita berangkat. Sampai ke Kampung Bambu sekitar jam 5 pagi. Ucap Lina menenangkan. Ya sudah Lin, aku ngikut saja, tapi aku belum hubungi penginapan di sana. Tenang, udah aku booking rumah untuk kita menginap. Oh ya, aku nanti malam kesini dengan 2 orang kawanku. Ntar deh aku kenalin. Iya, kamu juga kenalin sahabatmu itu. Iya Lina, makasih. Oh ya, kamu dapat dari mana info penginapan di desa itu? Udah deh, gak usah banyak tanya. Aku mau balik dulu. Sampai ketemu nanti malam ya Nita. Ucap Lina sembari berpamitan. Aku mengantar Lina hingga ke gerbang kos. Seperti biasa, ojek online yang Lina pilih. Aku bergegas masuk karena hujan kian deras. Sesampainya di kamar, ku coba menghubungi Rian, memberitahukan liburan diralat, berangkat nanti malam, bukan besok. Rian, nanti malam jam 9 kita berangkat liburan. Maunya besok, cuma sudah pesan tempat duluan. Aku tunggu kamu nanti ya, jangan sampai telat. Pesanku kukirim pada Rian. Ya elah, cepet amat Nit. Belum juga beberes. Ya deh, nanti agak telat kayaknya. Soalnya mau beli perlengkapan mandi buat berlibur. Mau jalan sekarang masih hujan, males basah-basahan. Terserah deh, asal jangan kemalaman juga kali. Sekalian aku nitip anduk kecil, jangan lupa warnanya kuning ya. Oke Pikachuku, ya udah jangan telat makan, aku nggak mau kamu sakit. Balas Rian membuatku tersenyum. Lebay deh. Kuletakkan gawe di atas kasur, bergegas menyiapkan barang yang akan dibawa untuk berlibur nanti. Namun hati tetap tersenyum mengingat pesan Rian yang tiba-tiba perhatian. Entah apa yang aku rasakan, tapi tidak mungkin, dia hanya sahabatku, tak lebih. Terdengar tembang Jawa di halaman kosan. Sangat jelas membuat jantung berdetak tak karuan. Bulu kuduku berdiri. Woi Nit, bangun cuy. Aku di luar gerbang kosan. Pesan Rian mengagetkanku. Terus ke kamar, aku tunggu di kamar. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Aku bangkit membukakan pintu dan benar sekali. Rian dengan tengilnya menakuti dengan topeng monyetnya. Nyebelin banget sih. Kalau aku mati karena jantungan gimana? Maaf deh Pikachuku yang manis, paripurna tiada tara. Ayo kita berangkat. Emang manis, perlu sadar kau. Tunggu temanku dulu, bentar lagi sampai, dia masih di jalan. Udah sadar sih, cuma baru berani ungkapin sama Pikachu kalau aku ini. Sembari meraih tanganku dan menatap dengan tatapan serius. Rian, lepasin. Kamu kenapa sih? Sehat kan? Baru kali ini kamu memujiku. Ujarku sedikit menutupi rasa yang sama pada Rian. Namun klakson terdengar berkali-kali. Tanda Lina dan kawannya telah berada di depan gerbang. Aku bergegas mengambil barang yang akan kubawa berlibur. Rian, ayo kita berangkat. Lina sudah di depan. Ajakku sembari mengunci pintu kosan. Rian hanya mengekoriku, namun ada raut wajah bingung pada Rian. Begitupun aku merasakan perasaan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Hingga di gerbang aku memilih kursi paling belakang bersama Lina. Rian di tengah bersama kawan Lina. Tanpa menunggu lama kami bergegas menuju Kampung Bambu yang konon penuh magis. Lina, kenalin ini sahabatku, Rian. Ucapku memperkenalkan Rian pada Lina dan temannya. Kenalin aku Lina. Ini yang di tengah Arif pacarku, dan yang jadi supir Ali kawan kerjaku. Arif, Ali, kenalkan ini temanku Nita, dan ini kawan Nita, namanya Rian. Ujar Lina memperkenalkan satu persatu orang yang berada dalam mobil. Salam kenal bang, saya Rian. Dengan senyum manisnya dia berikan. Iya salam kenal juga Rian dan Nita. Ali membalas dan Arif hanya memberi senyuman dan anggukan. Kami melanjutkan perjalanan dengan kecepatan rata-rata. Suara Rian membangunkanku dengan sangat lembut. Ingin rasanya ku peluk. Ternyata selama perjalanan aku tertidur sangat pulas hingga tak menyadari bahwa telah sampai di desa Bambu. Namun perkiraan kami salah. Biasanya perkiraan tiba jam 5, namun ternyata kami datang lebih cepat, jam 3 dini hari. Aku turun dari mobil dengan barang bawaanku yang begitu banyak. Rian membantu membawakannya.
Selalu ada senyum antara kita. Arif dan Ali sibuk menurunkan barang dari bagasi, sedangkan Lina menuju tempat yang akan kami pakai untuk menginap. "Apa kamu masih ngantuk, Nit?" ucap Rian sembari membawa barangku menuju teras penginapan. "Udah enggak kok." Kuperhatikan sekitar, udara pedesaan sangat menenangkan. Bau yang masih asli tanpa sentuhan polusi udara. Lina sibuk menelpon pemilik penginapan, yang lain merapikan koper di teras. Tiba-tiba lelaki parubaya sekitar 50 tahun umurnya menghampiri kita yang lelah karena perjalanan jauh. "Permisi nak, kalian mau menginap di rumah ini?" Pertanyaan ia lontarkan. "Iya pak, kami yang memesan rumah ini untuk menginap beberapa hari," ujar Lina pada laki-laki parubaya itu. "Perkenalkan nak, saya Mukidi yang jaga dan membersihkan rumah ini. Kemarin majikan saya bilang jika ada yang ingin menginap di rumah ini, silahkan masuk," jelas Pak Mukidi sembari membuka pintu penginapan. Kami saling membawa barang bawaan ke dalam, mengikuti langkah Pak Mukidi memberitahu letak kamar kami. "Nah, ini kamar kalian, dan untuk kamar yang di ujung itu gudang, jangan dibuka ya, kalian mengerti." Tanpa apa-apa kami berterima kasih pada Pak Mukidi dan berlalu masuk ke kamar masing-masing. Karena masih sangat pagi, aku pamit untuk tidur sejenak pada Lina. Tanpa apa-apa, aku kembali memejamkan mata. Suasana pedesaan yang begitu tenang, kicauan burung bernyanyi bagi diva dunia. Aku berdiri di pinggir pantai yang indah akan keasliannya, tanpa sampah dan kotoran lainnya. Seorang pemuda tampan berjalan bersama kekasihnya melewati tempat di mana aku berdiri. Terlihat mereka sangat ceria, penuh bahagia dan impian. Namun tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara memanggil sang gadis. "Lilis, pulang kamu. Bapak cari kamu ternyata di sini." Ucapnya begitu kasar dengan menarik tangan gadis yang bernama Lilis. "Tapi Pak, Lilis mau bersama Kang Ucup. Lilis cinta sama Kang Ucup," ujar Lilis memelas, namun tamparan keras yang ia dapat. Ucup, pemuda tampan, tak dapat berbuat banyak untuk membela Lilis. Ucup hanya memohon agar Lilis tak disakiti lagi. Ucup berjanji akan pergi jauh dari kehidupan Lilis dengan syarat tak ada kekerasan pada Lilis lagi. Ucup berlalu meninggalkan mereka tanpa pamit. "Kang Ucup, jangan pergi Kang. Lilis cinta sama Kang Ucup." Lilis terus berteriak meronta, ingin mengejar dan memeluk Ucup. Namun bapak Lilis melarang dan memaksa Lilis kembali ke rumah. Begitu sedih aku melihat pertengkaran di desa yang kupilih untuk berlibur. Dan tiba-tiba ombak besar menghantam dengan keras. Seketika aku terbangun dan untuk kesekian kalinya, itu hanya mimpi. Ya Allah, mimpi buruk lagi. Ada apa denganku sebenarnya ya Allah? Pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Terdengar suara ribut di luar. Kuhampiri namun tak ada siapapun. Suara ribut berubah menjadi bau bunga sedap malam. Tak ku hiraukan bau itu, mencoba mencari Rian dan yang lain di teras. Ternyata mereka sedang berbincang menikmati pagi yang indah. "Hai, udah bangun rupanya Pikachuku," senyum Rian disuguhkan untukku di pagi ini. "Ih, apaan sih Kapten Tsubasa? Rayu mulu, awas kalau aku baper, kau tanggung jawab." Rian hanya tersenyum dan melanjutkan meminum kopi hitam. Lina terlihat memasuki gudang yang dilarang. Aku mengikuti Lina, takut terjadi apa-apa. Mirip di film, malah diculik setan. Namun saat memasuki gudang, aku melihat Lina sedang menatap lukisan wanita cantik. Dan sepertinya Lina menangis. "Lina, apakah kau baik-baik saja?" ungkapku penasaran. Lina berbalik arah menatapku dan berlalu meninggalkanku yang masih kebingungan. Saat hendak mengejar Lina, ada sebuah buku catatan jatuh pas di kaki. Kurai buku itu dan suara bisikan itu terdengar jelas. "Tolong anakku." Bisiknya begitu lirih,
Tanpa apa-apa, aku meninggalkan gudang itu. Malam pun tiba, hari begitu cepat berlalu. Kami memilih tetap di penginapan karena kelelahan di perjalanan. Mungkin besok waktu yang tepat menikmati keindahan desa. Lina masih di teras dengan Arif. Rian dan Ali mabar Mobile Legends dengan antusias tanpa suara. Aku menuju kamar, teringat akan buku itu. Buku itu bersampul kulit berwarna pink bercorak bunga sedap malam. Meski sudah lama tapi terlihat bagus. Sampul bertuliskan seharum bunga dan seindah mentari. Membuat jiwa feminimku tumbuh dadakan. Aku membuka sampul yang terikat pita hijau. Saat aku buka, di halaman pertama tertulis Riani Gunawan. Kubuka halaman kedua, tertulis sebuah curhatan. Inilah awal di mana peran sebagai seorang ibu dimulai. Aku harus ekstra menjaga kelima anakku, terutama si bungsu, karena dia mirip sekali dengan abangnya. Aku rela nyawa sebagai taruhan demi anak-anak dan keluarga. Wanita jahat itu tak akan aku biarkan menyentuh anak-anakku. Saat ingin membuka halaman ketiga, pintu kamar terbuka. Segera aku menutup buku itu dan menyembunyikan di dalam koper. Lina tersenyum padaku, begitupun aku. Entah kenapa, karena kejadian tadi siang, kami saling diam 1000 bahasa. Sangat jauh berbeda dengan Lina yang aku kenal. Aku memilih tidur, menghindari saling diam dengan Lina. Aku terbangun karena haus membuat tenggorokanku kering. Saat keluar kamar menuju dapur, melewati gudang, terdengar suara perempuan bernyanyi dengan menggunakan bahasa Jawa. Kudekatkan telingaku pada pintu gudang. Suara itu terdengar jelas. "Sedang apa kamu di sini, Pikachu?" Bisik Rian mengagetkanku. "Enggak, aku cuma penasaran. Tadi ada suara dari gudang." Jelasku dan berlalu pergi menuju dapur. Rian mengikutiku hingga ke dapur. "Nih, tadi aku nemuin ini. Bagus deh kalau kamu yang pakai," ucap Rian sembari memakaikan gelang kayu padaku. "Nemu di mana kok, Rian? Jangan-jangan nyuri ya?" Cetusku menduganya. "Enak aja, aku tadi nemu ini di kamar," balas Rian tak kalah sewot. Mungkin punya orang sini atau pacar si Mukidi kali," ungkapku pada Rian. "Jaga mulutmu, Nit," cetusnya dengan wajah terlihat marah. Rian berlalu pergi meninggalkanku. Kenapa Lina dan Rian sangat aneh? Apa salahku? Apa jangan-jangan mereka dirasuki? Gumamku dalam hati. Aku menikmati kopi di ruang tamu sendirian. Kuperhatikan gelang kayu yang Rian berikan. Saat aku putar gelang itu, ada sebuah ukiran. Riani Gunawan. Sama persis dengan buku yang kutemukan. Tanpa pikir panjang, ku ambil buku itu. Aku mulai membaca, melanjutkan hingga di halaman tengah. Terdapat foto keluarga seorang wanita berhijab, menggendong anak kecil laki-laki. 2 anak laki-laki berdiri di samping wanita itu, dan 2 anak perempuan berdiri di samping laki-laki yang tak salah lagi, Ucup, lelaki di mimpiku. Di belakang foto tertulis nama, Ucup, Riani, Gendis, Tiara, Yedi, Yanto, dan Rian. Foto siapa ini? Apakah ini yang ada dalam mimpiku di kosan waktu itu? Gumamku dalam hati. Aku mencoba membuka kembali. Aku temukan curhatan kebencian. "Lilis, kau wanita iblis." Saat hendak membuka halaman berikutnya, terdengar suara tangis di dalam gudang itu lagi. Aku mencoba mendekati gudang itu, namun tercium bau sedap malam. Aku urungkan niat dan berlari menuju kamar. Pagi yang ditunggu telah tiba. Aku telah siap dan rapi untuk mengelilingi desa. Begitupun dengan kawanku. Pak Mukidi menghampiri kami yang tengah mengunci pintu penginapan. "Kalian semua mau kemana?" ucap Pak Mukidi penasaran. "Ini Pak, kami mau keliling melihat desa dan mau ke pantai juga," balas Ali menjelaskan.
Hati-hati jika ada sepasang kekasih ke pantai. Mereka akan menghilang di telan ombak. Ungkap Pak Mukidi seketika membuat kami sedikit panik, kecuali Lina. Maaf, memangnya kenapa Pak? Aku mencoba menyelidiki. Penghuni pantai tak menyukai sepasang kekasih yang bahagia. Jelas Pak Mukidi kembali dan dia berlalu meninggalkan kami yang kebingungan. Udahlah, itu cuma mitos kok. Yang ada begituan cuma di pantai selatan. Kalian terlalu percaya sama yang mistis. Ucap Lina menarikku. Kami melupakan apa kata Pak Mukidi. Kami berjalan melihat aktivitas desa yang sibuk. Terlihat sekumpulan ibu-ibu sedang merajut dan menganyam. Lihat, itu banyak ibu-ibu membuat kerajinan. Kita lihat yuk. Rian mengajak dengan penuh antusias. Aku dan yang lain setuju akan ide Rian. Kami berjalan menuju kumpulan ibu-ibu itu. Di sana kami melihat proses pembuatan tas dan taplak meja. Terlihat sangat ceria dan bahagia. Ingin rasanya aku sebahagia mereka. Tak terasa jam menunjukkan 12 siang. Kami berpamitan kembali ke penginapan. Terlalu lama kita melihat, belajar dan mencoba membuat kerajinan khas dari bambu. Di perjalanan menuju penginapan, aku melihat sebuah rumah besar, namun tak berpenghuni. Terlihat sangat rapi dan bersih meski tak berpenghuni. Sesampainya di penginapan, kami sudah disuguhkan makanan lezat khas pedesaan yang tak lupa dengan adanya sayur dan sambal. Aku sangat antusias makan masakan ini. Selesai makan, aku bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Melewati gudang, terdengar suara minta tolong lagi. Dan suara lagu Jawa yang aku tak mengerti artinya. Ada apa sebenarnya? Pikachu, gimana kalau nanti sore kita ke pantai? Ajak Rian padaku. Oh, gak ngajak aku ya? Tiba-tiba suara Ali mengagetkanku dan Rian. Ali, iya ayolah kita berangkat ke sana bareng-bareng. Ngapain juga aku berduaan sama Rian? Yaudah nanti bareng ke sana ya. Sore yang ditunggu telah tiba. Yang lain sudah bersiap. Entah kenapa perutku bermasalah. Mungkin akan datang tamu bulanan. Kalian semua duluan aja ya. Aku masih sakit perut nih. Serius nih, berani? Atau aku tungguin kamu aja ya? Rian menawarkan. Aku hanya menggelengkan kepala. Dan sepertinya yang lain mengerti. Mereka berangkat pergi menuju pantai. Sedangkan aku pergi ke kamar mandi untuk memakai pembalut, menjaga agar tidak bocor. Saat ingin berangkat ke pantai, entah kenapa ingin rasanya membaca buku catatan Riani Gunawan. Aku membuka kembali buku itu dan membacanya. Di halaman kesekian, aku membaca curhatan yang menyedihkan. Ini adalah pilihan yang berat. Aku harus ke kota menitipkan anak bungsuku pada sahabatku. Dan yang lain akan aku titipkan di pesantren, agar mereka aman dalam lingkungan yang beragama. Besok aku akan berangkat ke kota. Saat akan membuka halaman berikutnya, terdengar suara menangis dan bersenandung di gudang itu. Tanpa pikir panjang, aku menuju gudang itu dan membukanya. Namun nihil, hanya tumpukan barang dan banyaknya debu yang membuat sesak bernafas. Saat aku akan kembali, sebuah kardus jatuh dengan sendirinya, membuat barang di dalamnya berserakan kemana-mana. Saat hendak membereskannya, aku menemukan sebuah foto keluarga yang jelas wajahnya. Entah kenapa mataku tertuju pada sosok anak kecil berpakaian merah sama persis seperti di mimpiku. Anak itu yang melarikan diri. Apakah mimpi itu nyata? Sebaiknya aku menyusul Rian dan yang lain. Aku harus menjelaskan apa yang aku temukan. Saat hendak keluar, dengan sangat terkejut, ternyata Pak Mukidi berada di belakangku. Pak Mukidi nampak marah dan menarikku keluar dari gudang, lalu menguncinya. Namun tak berhenti di sini. Pak Mukidi menarikku ke kamar belakang dekat dapur. Aku meronta, namun amarah Pak Mukidi lebih menguasai diri. Lebih baik kamu tutup tentang apa yang telah kamu ketahui. Cetusnya melirik tajam. Kenapa aku harus menutupinya?
ada apa sebenarnya dengan semua ini? Suara itu terus menghantui saya, Pak. Tegasku menunjuk pada foto di tanganku. Pak Mukidi terdiam lalu menangis sejadi-jadinya. Kemudian Pak Mukidi menjelaskan semuanya. Dulu di desa ini sangat tenang dan damai. Hingga suatu hari, keluarga Lilis pindah ke desa ini dan menjadi tuan tanah. Banyak warga bekerja pada keluarga Lilis. Ucup adalah pemuda tertampan di desa ini yang mampu membuat Lilis jatuh cinta. Namun Ucup tak pernah menaruh rasa pada Lilis. Hanya karena sebatas menghormati keluarga Lilis, Ucup selalu berlaku manis. Lilis menganggap semua itu cinta yang Ucup berikan. Penjelasan Pak Mukidi begitu mengagetkan. Siapa Riani? Ada apa dengan foto ini? Selidiku, namun Pak Mukidi berlalu pergi meninggalkanku. Ada apa sebenarnya dengan desa ini? Sebaiknya aku harus mencari tahu. Pak Mukidi mempunyai seorang anak. Lebih baik aku mendekati anaknya. Aku bergegas menyusul Rian dengan yang lain. Di tengah perjalanan aku bertemu Ali yang nampak kebingungan. Ali, ada apa? Kok mirip itik cari induknya? Untung ada kamu, Nita. Tadi aku lihat Lina masuk rumah tua itu. Saat aku ikuti Lina bertingkah aneh. Dia makan kembang dan tertawa bagaikan kuntilanak. Jelas Ali penuh yakin. Serius? Yang lain kemana? Kok kamu sendirian? Tadi Lina tiba-tiba pulang. Yang lain sedang berenang. Aku ngikutin Lina, takut dia kenapa-napa. Ali nampak ketakutan, namun aku mencoba menenangkan Ali agar tidak membuat suasana bertambah mencekam. Aku mengajak Ali untuk bertemu Rian dan Arif, dan aku mencoba menceritakan kepada Ali apa yang sedang aku ketahui. Di perjalanan menuju pantai, terlihat seorang kakek tengah kesulitan mengikat kayu bakar menjadi satu. Ali menghampiri sembari membantu kakek tersebut. Aku merasa iba dan memilih membantu kakek membawa kayu bakar ke rumahnya. Aku dan Ali berpamitan setelah membantu kakek Iman namanya. Namun kakek Iman memanggil untuk kembali ke gubuk tuanya, karena di luar mulai turun hujan sangat deras. Di tengah hujan deras, mulailah kita berbincang dengan asik. Maaf jika kita mengganggu kakek, ungkap Ali sembari menyeruput kopi yang kakek Iman suguhkan. Tidak apa-apa nak, kebetulan di rumah hanya tinggal kakek dan nenek saja. Jelas kakek Iman. Maaf kakek, boleh saya bertanya? Ucapku menyelah pembicaraan. Silakan nak, atau ada yang bisa kami bantu? Tiba-tiba nenek Ima muncul dari sampingku. Astagfirullah, kaget aku Ali. Ujarku menarik tangan Ali. Nampak Ali tertawa kecil. Maafkan nenek nak, tidak bermaksud mengagetkanmu. Iya nek, tidak apa-apa. Gini nek, kek, aku mau tanya. Ada apa sebenarnya dengan desa ini? Ada hal gaib mengganggu saya dan berhubungan dengan desa ini. Jelasku panjang lebar. Kakek terdiam menatap nenek yang sepertinya menahan tangis. Kami kehilangan anak satu-satunya kami. Anak kami telah berkeluarga dan memiliki 5 keturunan. Namun tak ada satu pun tersisa. Hanya si bungsu yang entah dititipkan di mana oleh menantu kami. Dan anak nomor 4 pergi menyelamatkan diri ketika keluarganya dibantai oleh warga suruhan keluarga Darto, Bapak Lilis. Itu awal di mana desa ini menjadi mencekam dan terkutuk. Penjelasan kakek Iman membuat perih di hati. Terkutuk? Ali nampak kaget. Lilis, anak Tuan Darto, memiliki tanah terbanyak di desa ini. Dia menyukai anak kami, namun anak kami telah memiliki kekasih bernama Neng Riani. Lilis melakukan berbagai cara, termasuk menfitnah, hingga keluarga Ucup dijauhi dan dibunuh oleh orang suruhan Darto. Jelas nenek Ima menyayat hatiku. Gawe Ali bergetar, nampak wajah Ali enggan mengangkatnya. Ali memberikan gawenya padaku. Tanpa sengaja, nenek Ima melihat siapa yang memanggil. Karena nampak foto di atas nomor panggilan. Kek, ini Lilis kembali kek. Jerit nenek Ima sembari menarik tangan kakek Iman.
Kakek mendekat untuk melihat Lilis atau tidak. Astagfirullah nak, lihat ini Lilis. Dia tampak masih muda. Kenapa kalian mengenali Lilis? Hati-hati, mungkin kalian akan menjadi tumbal berikutnya. Jelas kakek Iman memperingatkan kami. Kek, kami permisi menyusul teman kami di pantai. Nanti kami kembali lagi ke sini. Kami meminta izin menginap di sini. Ujar Ali bergegas bangkit dan pergi. Tanpa apa-apa, kami menembus hujan menuju pantai. Langkah kami begitu cepat tanpa hitungan, hingga terlihat Arif dan Rian di saung dekat pantai. Aku dan Ali berlari menuju mereka. Kita harus menyelamatkan diri. Kita harus menyelamatkan diri. Kalian tidak usah banyak tanya. Cepat ikut aku dan Nita, tegas Ali sembari menarik tangan Arif. Di perjalanan menuju rumah kakek, Ali menjelaskan tentang apa yang ia lihat dan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Arif merasa itu hanya tahayul. Perdebatan Ali dan Arif dimulai. Arif merasa Ali berlebihan dan penakut, hingga Ali tak bisa menahan amarah. Di tengah perkelahian, Lina muncul dengan wajah menakutkan. Mau apa kamu? Cerit Ali menunjuk ke arah Lina. Lina hanya terkekeh bagi kuntilanak ingin menangkap anak kecil. Arif merasa terkejut dan mendekat pada Lina kekasihnya. Namun hal tak diinginkan terjadi. Lina melempar Arif hingga terpental jauh. Arif! Ceritku mendekati pada Arif. Ketika aku berbalik ingin mendekati Lina, ternyata Lina menghilang. Ali dan Tian membantu Arif bangkit dan membawa menuju rumah Kek Iman. Sesampainya di rumah Kek Iman, Arif dibaringkan sembari diobati oleh Nek Ima. Semua ini ulah setan itu, cetus Ali nampak kesal. Semua hanya bergeming, terdiam, memikirkan apa yang harus dilakukan. Rian membantu Nek Ima untuk mengobati Arif, sedangkan Ali nampak mengacak-acak rambutnya. Entah kenapa tiba-tiba diriku teringat akan tawaran bantuan oleh Kang Angkot manis itu. Wurai Gawai mencari nomor Kang Yanto dan menelponnya. Assalamualaikum, maaf mengganggu Kang, ini saya Nita yang... Jelasku, namun terpotong oleh Kang Yanto. Waalaikumsalam, apa yang sedang terjadi? Apakah kamu baik-baik saja? Jawab dari seberang telepon. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya Bang, tapi tentang desa ini semuanya benar. Kami dalam kesulitan karena kawanku yang satu angkot itu sedang dirasuki. Dia bukan temanmu, dia wujud muda Lilis. Dia selalu memakan korban untuk menjadi tumbal agar dirinya nampak selalu awet muda. Karena Lilis mengincar Ucup Junior, ungkap Kang Yanto. Tapi Lina temanku sejak SMP Bang. Dia tampak ceria seperti anak lainnya. Namun dulu teman kosnya ada yang meninggal. Apakah mungkin itu ulah Lina? Dan apa yang harus kami lakukan Bang? Teman kami sedang terluka. Ucapku penuh ketidakpercayaan. Sekarang saya ke sana. Tunggu kurang lebih 5 jam. Ujarnya langsung menutup telepon. Aku mencoba mendekati ke Iman dan bercerita tentang Kang Yanto yang tahu akan desa ini dan bersiap membantu. Aku menyodorkan Gawe untuk menunjukkan foto Kang Yanto pada semuanya. Nek, lihat anak nakal ini masih hidup. Wajahnya mirip sekali dengan Riani. Dan senyumnya Ucup nampak di wajahnya, Nek. Ujar Kek Iman membuat aku dan yang lain kaget. Kakek kenal. Dia Yanto bukan Nak. Wajahnya tak berubah. Kakek sangat rindu. Nak Nita, apakah ini kawanmu? Di mana kamu mengenalnya? Bisik Nek Ima sembari menunjuk pada Rian. Iya Nek, dia teman semasa sekolah hingga kami satu di tempat kerjaan. Dia anak Tante Dewi dan Om Surya. Kek, perhatikan siapa di hadapan kita, ucap Nek Ima sembari merangkul Rian. Wajah kakek nampak kebingungan. Kakek nampak menatap wajah Rian. Dan nenek menjelaskan bahwa Tante Dewi dan Om Surya telah merawat cucunya dengan baik. Kakek tak dapat membendung tangis hingga memeluk Rian yang tengah kebingungan. Ini ada apa ya? Cetus Rian nampak bingung dan kesal. Kamu cucu kami Nak. Mana mungkin? Jelas-jelas kedua orang tua aku masih sehat.
Mana buktinya jika aku cucu kalian? Cetus Rian yang sangat kesal. Di punggungmu ada tompel dan berbulu. Jelas Naimah membuat mata Rian membulat. Kenapa kalian tahu? Tapi... Ucapan Rian terpotong. Sosok wanita berhijab menampakkan diri. Dengan wajah pucat, dengan tatapan kosong, menangis. Rian, selamatkan dirimu nak, pergi dari desa ini. Suara lembut campur tangis membuat suasana menjadi dingin menusuk. Kamu siapa? Ada apa sebenarnya semua ini? Bentak Rian merasa tak percaya. Pergi sekali lagi pergi. Bentaknya yang begitu mengerikan dan berlalu menghilang bagikan asap rokok. Aku menghampiri Rian yang terlihat kebingungan dan kesal. Aku memberikan buku catatan milik ibunya. Nampak Rian membaca lembaran demi lembaran. Tak disangka, Rian meneteskan air mata dan wajahnya nampak memerah, sepertinya marah. Aku harus mencari Lilis, aku harus selamatkan desa ini. Ungkapnya penuh keyakinan. Aku akan membantu menyelesaikan semua ini. Ucap Ali mendekat pada Rian. Tapi kalian punya apa untuk melawannya? Jelasku. Kakek dan nenek tidak mau kehilangan kamu cucuku. Ucap kakek memelas. Rian terdiam menatap Arif yang tengah tak sadarkan diri dan menatap yang lain bergantian. Rian nampak merencanakan sesuatu. Ali hanya bisa berjaga-jaga di depan pintu, takut Lina datang dan menyerang. Aku hanya meratapi dan menyesali yang telah terjadi. Seandainya aku tak mengajak yang lain memasuki desa ini, mungkin semua akan baik-baik saja. Malam pun tiba, Arif masih tak sadarkan diri. Naimah sudah terlelap tidur di pangkuan Keiman. Rian dan Ali sibuk dengan pikiran masing-masing. Sedangkan aku menunggu keajaiban Tuhan. Di sela kesunyian gaweku berbunyi. Halo, assalamualaikum. Kamu di mana? Aku sudah masuk desa. Suara Kang Yanto dari seberang telepon. Waalaikumsalam, Kang. Kita ada di rumah warga, di rumah kakek Iman dan Naimah. Jelasku sedikit berbisik karena suasana yang sunyi. Oke, aku ke sana. Ucapnya tanpa salam. Telepon sudah berakhir. Nampak Kek Iman menatapku dengan wajah sumringah. Sepertinya Kek Iman sangat merindukan cucunya yang masih tersisa. Tidak lama kemudian suara sepeda motor terdengar berhenti di depan halaman rumah Kek Iman. Rian dan Ali membukakan pintu. Terlihat Kang Yanto bergegas masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kek Iman membangunkan nenek lalu bangkit memeluk Kang Yanto. Mereka tak bisa membendung air mata. Yanto mencium kakek dan neneknya dengan penuh rasa rindu. Alhamdulillah kamu masih selamat nak. Kakek dan nenek merindukanmu. Gimana kamu bisa bebas cucuku yang nakal? Ini lihat siapa yang ada di dekatku. Ujar Naimah sembari mendekati Rian yang tengah kebingungan melihat kejadian di hadapannya. Siapa dia kek, Nek? Rian adikmu, si bungsu yang dititipkan di kota. Mata Yanto berubah menjadi bendungan air mata. Mendekati Rian dan memeluknya dengan erat seakan tak ingin melepaskannya. Rian membalas pelukan kakaknya dengan sebuah tangisan hangat. Aku dan Ali yang menyaksikan sungguh terharu dan tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Membuat rumah kakek Iman yang terbuat dari kayu berbunyi bagikan ditarik dan diterjang. Terdengar suara bersenandung Jawa dan tawa khas yang sering aku dengar. Lilis telah tiba dengan pasukannya. Pintu terbuka dengan sendirinya. Nampak Lilis berdiri dengan wajah yang menyeramkan. Pasukannya siap menerkam seisi rumah. Ular kobra adalah pasukan Lilis yang sudah diandalkan untuk memakan korban. Berikan ucup kecil padaku. Aku tidak akan mengganggu kehidupan kalian. Aku tidak akan biarkan kamu mengambil cucuku. Lilis, tidak puaskah kamu memakan banyak korban di desa ini? Terutama pemuda-pemuda yang akan menikah. Persetan kalian, berikan atau... Ucapan Lilis terpotong karena Pak Mukidi muncul bersama kiai kota tetangga. Cukup kamu merusak desa ini.
Saatnya kamu kembali ke neraka. Tiba-tiba Lilis menyerang Pak Mukidi, mengibaskan selendangnya tepat di perut Pak Mukidi. Pak Mukidi terlempar cukup jauh, namun Kiai Ahmad membacakan satu ayat suci Al-Quran yang membuat ular kobra Lilis terpental-pental lalu mati. Lilis dengan cepat melarikan diri tanpa jejak. Pak Mukidi, aku ini Yanto, Pak Ade, ucap Yanto sembari merangkul Pak Mukidi yang sedang kesakitan. Sebaiknya bawa Mukidi ke dalam, biar saya obati, ungkap Kiai Ahmad. Rian dan Ali membantu Yanto mengangkat Pak Mukidi ke dalam rumah Keiman. Nampak Arif mulai sadar, namun sepertinya masih merasa sakit. Kamu sudah sadar, Rif? Aku di mana? Au, sakit. Ceritnya membuat Keiman mendekat. Pak Kiai, tolong obati juga anak ini. Sudah berapa jam dia tidak sadarkan diri. Baik, insya Allah akan saya obati. Tolong ambilkan air hangat dan kain. Naimah menuju dapur disusul aku karena ingin membantu Naimah. Rian dan Yanto nampak membicarakan sesuatu, dan Ali nampak berjaga di dekat jendela. Kiai dan kakek mencoba meracik jamu yang dibawa Kiai Ahmad. Nek, apakah semua ini akan berakhir? Ucapku membuat Naimah terdiam. Serahkan semua kepada Allah Ta'ala, nak. Kita ikhtiar dan usaha. Kiai Ahmad selesai meracik rempah yang beliau bawa menjadi segelas jamu. Kiai Iman membantu Pak Mukidi dan Arif untuk meminum jamu racikan Kiai Ahmad. Nampak hanya beberapa kali tegukan, reaksi jamu tersebut sangatlah ampuh. Hingga Pak Mukidi dan Arif merasakan reaksi hebat dari jamu tersebut. Aku dan Naimah menuju ruang tamu dengan baskom berisi air hangat. Sedangkan aku membawa teh untuk yang lain agar tidak terlalu tegang. Sepertinya Rian dan Ali sangat lelah hingga mereka tertidur di kursi ruang tamu. Ini air hangatnya Kiai, dan diminum dulu tehnya. Nak Nita yang membuatnya. Iya, terima kasih. Aku mendekati Rian yang terlihat sangat lelap di kursi rotan. Ali terbangun lalu bangkit menuju Arif yang sudah membaik. Rian, ucapku terpotong karena Rian tiba-tiba memelukku. Tidak usah khawatir Pikachuku, selama ada kamu di sini, Kapten Tsubasa tidak akan pernah meleset mencetak gol. Fisiknya membuat wajahku memerah bagaikan kepiting rebus. Ih, apaan sih peluk-peluk segala? Jangan ambil kesempatan dalam kesempitan. Meski kamu yang diincar sama Lilis, tapi jangan mikir aku bakal mau dipeluk gini. Cetusku sok mahal. Padahal aku takut kehilangan Rian. Tanpa sadar sudah ada rasa yang tumbuh untuknya. Rian hanya tersenyum memandangku yang sedang ngomel karena perbuatannya. Yanto nampak merencanakan sesuatu dengan Kiai Ahmad. Kiai Iman tetap membantu Pak Mukidi untuk duduk, sedangkan Ali nampak bahagia melihat Arif. Nak Nita tidur saja sama nenek di dalam, biar para lelaki berjaga di luar. Aku hanya mengangguk dan berpamitan pada Rian. Rian, aku tidur dulu, jaga diri kamu, jangan berbuat nekat. Aku tidak akan memaafkanmu jika kamu berbuat gila. Rian hanya mengangguk dan tersenyum manis sekali. Terlihat yang lain telah terlelap di posisinya masing-masing. Tak sadar kumandang azan subuh terdengar jelas. Aku bangkit dan ternyata Naimah tidak ada di sampingku. Aku bangkit untuk melihat keadaan di luar. Namun terdengar ribut di luar membuat penasaran semakin besar. Ada apa ini? Tanyaku kebingungan. Nampak Naimah dan Kiai Iman menangis sejadi-jadinya. Rian hilang diculik Lilis iblis. Yanto terluka karena mencoba menyelamatkan adiknya. Jelas Ali nampak marah. Aku sangat tak percaya bahwa Rian ada di tangan Lilis. Aku sangat marah hingga aku mempunyai inisiatif bertemu dengan Lina atau Lilis tanpa harus rencana bersama. Aku masuk ke dalam kamar memikirkan bagaimana dan apa yang harus aku lakukan. Tak sengaja aku mendengar perbincangan Kiai Iman dan Kiai Ahmad. Lilis telah bersatu dengan setan dan banyak pasukan ular kobra siap menikam mangsanya. Ular jadi-jadian takut terhadap beras ketan, garam dan daun kelor. Sedangkan Lilis takut akan ayat suci Al-Quran. Kalau begitu kita ke sana Kiai untuk menyelamatkan Rian cucuku. Sebaiknya nanti selesai sholat zuhur
kita meminta pada Allah untuk bala bantuannya. Tanpa pikir panjang, aku bangkit menuju dapur Naimah, mencari bahan yang diceritakan Kiai. Setelah barang terkumpul, aku melewati pintu belakang menuju rumah Lilis. Terlihat pagi ini sangat dingin dan berkabut. Banyaknya pohon bambu membuat suasana semakin seram. Aku berjalan hingga sampai di depan rumah Lilis. Terlihat bersih namun tak berpenghuni. Terlihat seorang laki-laki tua berdiri di samping rumah kuno itu. Aku mendekat dan menyapanya. Dia menoleh dengan wajahnya terlihat basah sepertinya habis menangis. "Permisi." "Iya," jawabnya sembari menghapus air mata di pipinya. Dia mendekat perlahan dengan bantuan tongkat menuju arahku. "Apakah Bapak tahu pemilik rumah ini?" "Ini rumah saya, hanya saya dan beberapa pembantu." Aku bergeming menatap lelaki tua itu yang terus berjalan menuju teras rumahnya yang masih asli bangunan kunonya. "Silakan masuk, Nak. Tidak baik ngobrol sambil berdiri, tak menghargai tamu." Aku hanya mengangguk dan mengikuti langkah lelaki tua itu. Hingga ketika masuk di teras rumahnya, aku disuguhkan pemandangan tempo dulu yang sangat terjaga. Aku dipersilahkan duduk. "Maaf Pak, apakah Bapak pemilik rumah ini pertama kali atau?" "Aku pemilik rumah ini sudah puluhan tahun." "Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Kenalkan, nama saya Nita." "Panggil saja aku Pak Dar." "Ada apa Nak Nita mendatangi rumah saya?" "Saya mencari seseorang, katanya tinggal di sini." "Maaf Pak Dar jika saya mengganggu aktivitas Anda." "Siapa yang Nak Nita cari?" "Aku mencari Lilis." Pak Dar terdiam dan nampak mengusap wajahnya pelan. Air matanya jatuh melewati pipi yang mulai bertambah keriputnya. Tak ada jawaban apapun, hanya tangis yang menjadi, membuat rasa bersalah akan apa yang telah aku ucapkan. "Apa yang telah Lilis lakukan, Nak?" tanyanya sembari bangkit dari duduknya dengan bantuan tongkat. "Banyak orang menjauhi keluarga kami karena perbuatan Lilis. Hingga istri saya meninggal akibat memikirkan Lilis yang meresahkan." Aku hanya terdiam melihat Pak Dar yang meratapi nasibnya. Terlihat wajahnya penuh air mata kesedihan. Angin berembus kencang membuat daun kering berguguran, menambah kesedihan pada Pak Dar. Aku tak tahu apa yang harus aku ucapkan. Lidahku terasa keluh melihat penjelasan yang tak banyak diungkapkan. "Lilis menculik kekasihku." Ungkapku memecah keheningan. Pak Dar menoleh ke arahku, tampak wajahnya sangat heran dan nampak marah akan perbuatan anaknya. Pak Dar masuk ke dalam rumahnya, lalu keluar membawa sebuah kotak kayu yang entah apa isinya. Di dalam kotak kayu yang penuh dengan ukiran, nampak foto, surat, dan bunga kering. "Semua ini milik Lilis. Ini kenangan bersama Ucup, pemuda yang membuat Lilis jatuh cinta." Aku meraih kotak itu dan melihat isinya. Nampak foto pemuda yang sangat mirip dengan Rian. Tertulis di belakang foto, "Ucup tersayang." Ada sebuah surat cinta untuk Ucup, namun tak sempat dia berikan. Dan mawar kering yang ternyata pemberian Ucup. "Ada apa dengan semua ini Pak Dar?" tanyaku yang tak mengerti kenapa Pak Dar mengeluarkan semua ini. "Lilis selalu menangis jika melihat kotak ini. Bawalah dan jika bertemu dengannya, bakar semua barang ini." "Apakah Lilis tak berada di rumah ini?" "Lilis sudah tiada sebulan setelah pembunuhan keluarga Ucup. Dan Lilis mengatasnamakan saya sebagai otak pembunuhan itu. Hingga polisi menangkap saya dan kepergian ibu Lilis tanpa saya di sisinya." Jelasnya secara gamblang. "Dan yang saya temui itu siapa? Bukankah Lilis hanya bersekutu dan mengawetkan dirinya agar tetap tampak muda?" Selidikku keheranan. Sebelum meninggal, Lilis sudah bersekutu hingga dia meninggal. Ada salah satu pesuruh Lilis membangkitkan jasadnya. Dan iya, seperti ini kejadiannya. Aku hanya terdiam dan mengerti apa yang Pak Dar ceritakan, tanpa harus menggali lebih dalam lagi. Namun harus aku cari kemana Lilis dan Rian, jika di rumah ini tidak ada Lilis?
Sekian lama kami berbincang, datang seorang pembantu memberikan minum dan cemilan. Tiba-tiba Kiai Ahmad, Yanto, dan Ali datang beserta santri Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucapku dan Pak Dar bersamaan. Nampak yang lain keheranan melihat aku ada di rumah Pak Dar. Lalu Yanto mendekatiku. Kenapa kamu ada di sini? Aku mencari Rian, tapi Lilis tidak ada di sini. Hanya Pak Dar yang tinggal di rumah ini. Semua menatap kebingungan dan nampak kesal di wajah Yanto. Hujan tiba-tiba turun, semua dipersilakan masuk. Ruangan yang luas dapat menampung banyak orang. Entah kenapa diriku ingin membuang air kecil. Aku tak bisa menahannya lebih lama lagi. Permisi, maaf Pak Dar, apakah ada kamar mandi? Ada Nak Nita. Jawabnya lalu memanggil pembantunya. Bi, antar Nak Nita ke kamar mandi. Pembantu Pak Dar mengiyakan dan berlalu sembari menunjukkan jalan. Aku hanya mengekor hingga sampailah di depan kamar mandi. Pembantu Pak Dar mempersilahkan, namun tanpa aba-aba, aku langsung memasuki karena sudah tidak tahan. Cukup lama aku di kamar mandi. Aku keluar namun pembantu Pak Dar sudah tidak ada. Aku berjalan sendiri keluar, meski banyak jalan dan kamar yang sama membuat bingung jalan menuju teras. Tak sengaja aku melewati sebuah kamar bertirai kerang kecil, hingga jika terkena hembusan angin akan menimbulkan suara. Tiba-tiba kamar itu terbuka dengan sendirinya. Aku memberanikan diri mendekat, ternyata di dalamnya sangat berantakan dan sangat kotor. Kakiku terus melangkah masuk, namun tak disangka pintu tertutup dengan sendirinya. Dengan sangat kencang. Aku mencoba membukanya, namun nihil. Mungkin dengan teriak bisa menyelamatkanku. Kiai, Yanto, Ali, tolong aku. Aku terkunci di kamar. Pak Dar, tolong bukain. Bi, tolong aku di dalam. Jeritku, namun tak ada reaksi apapun. Aku mulai gelisah. Kuperhatikan sekeliling kamar ini. Nampak foto wanita berkebaya merah, sangat cantik. Tempat tidur yang jadi kotor, tiba-tiba bersih bak sulap. Aku mendekati jendela untuk keluar lewat situ. Namun seketika ada sosok wanita berparas cantik, duduk di ranjang, membelakangiku. Siapa kamu? Maaf, aku tidak bermaksud memasuki kamarmu. Jelasku mendekat. Dia hanya bergeming lalu menangis dan tertawa mengerikan. Sontak aku mundur hingga tak sengaja kakiku menginjak sesuatu yang lembut. Ketika aku lihat sebuah tangan hitam dengan kuku yang sangat panjang. Dengan sigap aku melompat menjauh. Tiba-tiba tangan itu terus bergerak keluar dari lantai hingga membentuk seorang wanita dengan rambut terurai menutupi wajah hingga kaki. Hanya tulang dan kulit yang aku lihat. Dengan sangat tak kusangka, dia berlari mendekatiku. Dengan seketika aku menjerit sejadi-jadinya. Kututup mata agar tak melihat wajahnya. Namun wajahku nampak diraba olehnya. Aku mencoba membaca ayat suci Al-Quran sebisaku. Entah bodohnya aku membaca doa mau makan. Dan parahnya doa yang terucap adalah doa berbuka puasa. Ketika aku membaca dan selesai, setan itu tertawa dan berkata aku bodoh. Manusia bodoh. Seketika angin tertiup kencang entah dari mana. Karena semua dalam keadaan tertutup. Aku berpegangan pada gagang pintu agar tak terbawa angin. Wanita itu nampak marah, berteriak hingga lidahnya terjulur sangat panjang sekali. Sontak aku merekam menggunakan gawaiku. Aku terus memanggil asma Allah dan tiba-tiba keadaan mereda. Wanita menyeramkan itu hilang entah kemana. Kamar sangat berantakan. Nampak barang berjatuhan. Aku mencoba membuka pintu, namun sama saja tak bisa. Ketika aku mundur, tak sengaja aku menginjak sebuah buku catatan. Kurai buku tersebut, ketika ingin membukanya, tak disangka pintu terbuka dengan sendirinya. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari keluar meninggalkan kamar itu. Namun tetap aku menggenggam buku di tanganku. Aku sembunyikan buku itu di balik jaketku. Tujuan mencari teras malah tembus ke halaman belakang.
Rumah ini mirip sekali dengan bangunan Lawang Sewu. Aku terkejut tiba-tiba wanita di kamar itu muncul di halaman belakang. Namun kali ini rambutnya disanggul rapi. Aku mendekat, memastikan bahwa ini bukan setan. Seketika wanita itu berbalik menatapku, lalu matanya berubah menjadi hitam pekat. Mulutnya menganga hingga lidahnya terjulur keluar, sangat panjang. Aku berlari tak peduli akan keadaannya, hingga langkah terhenti karena diriku tersandung. Sangat tidak disangka, aku tersandung sebuah nisan tua. Ketika aku lihat bertuliskan nama Jumiati. Namun aku tak peduli, aku bangkit dan terus berlari karena wanita itu terus mengejar dengan wajah yang sangat menyeramkan. Sungguh sangat bahagia bagi melihat kehidupan. Diriku muncul di samping rumah Pak Dar, di mana Pak Dar berdiri tadi. Lalu aku menuju teras, sangat terkejut. Rumah yang tadi bersih rapi nampak terlihat sangat kumuh dan kotor. Kiai Ahmad nampak memejamkan mata, sepertinya sedang membaca ayat Al-Quran. Yanto dan Ali asik berbincang bersama Pak Dar. Berbeda dengan murid Kiai Ahmad yang mengikuti kiainya. Sangat mengejutkan, ternyata Pak Dar bukan manusia, melainkan setan. Terlihat jelas wajahnya hancur, matanya keluar dan pembantu Pak Dar berwajah menakutkan, dengan ular di kepalanya. Makanan yang disajikan tak lain adalah segala darah dan belatung. Kiai Ahmad, Yanto, Ali, ayo pergi dari sini. Mereka semua bukan manusia, mereka setan, sadarlah. Aku berteriak. Santri Kiai Ahmad bangkit dan melemparkan beras ketan beserta daun kelor ke arah Pak Dar dan pembantunya. Seketika mereka berubah sangat mengerikan di mata Yanto dan Ali. Semua berhamburan keluar dari rumah yang ternyata sangat kumuh. Ali tak lupa membawa kotak kayu itu. Aku berlari paling depan karena ada rasa trauma yang terasa. Di persimpangan jalan desa ada sebuah pos. Kami berteduh sembari beristirahat karena berlari-lari sangat jauh. Dari arah selatan nampak seorang berjalan mendekat. Ternyata dia adalah kepala desa Bambu. Maaf, ada apa berkumpul di sini? Assalamualaikum, kami sedang berteduh dan beristirahat. Waalaikumsalam, maaf Kiai, saya tidak melihat Kiai. Mari berteduh di rumah saya dekat sini. Kami mengiyakan, mengikuti langkah Kades menuju rumahnya. Maaf Pak Kiai itu dari mana dan mau kemana? Kami mencari Rian, anak dari Bapak Ucup dan cucu dari Kakek Iman. Kenapa dicari? Apakah kabur atau tersesat? Diculik-culik, dedemit. Wajah Kades sangat kaget, merasa ini bukan yang pertama kali. Bahkan berkali-kali terjadi. Nampak Kades mengerti yang terjadi. Kalian semua dari mana? Kami dari rumah Lilis, Pak. Kalian berani masuk rumah itu? Rumah terkutuk, membuat kampung ini terkutuk. Banyak para pemuda yang beranjak dewasa harus diungsikan keluar desa. Menjaga kehadiran Lilis yang meresahkan. Sudah banyak cara kami lakukan, namun tak ada hasil. Pak Dar sudah meninggal lama sekali. Sebelum kejadian pembunuhan terjadi, istrinya pun meninggal di luar negeri setelah mendengar berita Lilis membunuh keluarga Ucup. Warga yang geram dengan kelakuan Lilis yang sombong menghakimi Lilis hingga meninggal. Para pekerja Lilis mati karena dianggap sama seperti Lilis, dan kuburan itu adalah guru spiritual Pak Dar. Makin banyak yang telah kita ketahui tentang kampung ini. Ingin rasanya meninggalkan desa ini. Maaf Pak Kades, apa yang Lilis perbuat pada pemuda desa ini? Setiap ada pemuda ingin menikah, pasti Lilis akan muncul dan membunuh calon istrinya. Lilis akan membawa kabur pemuda tersebut, lalu menyembunyikannya dalam waktu yang cukup lama, hingga ketika ditemukan dalam keadaan depresi berat, bahkan ada yang meninggal. Apakah ada salah satu yang selamat? Ada Dek, anak Bapak Mukidi yang bernama Surip. Dia selamat karena waktu dibawa Lilis, Bapak Mukidi mengikuti hingga ke tengah hutan. Terima kasih Pak, maaf jika kami banyak bertanya dan mengganggu aktivitas Bapak. Aku dan yang lain bergegas dengan cepat menuju rumah kakek.
Terlihat sangat ramai karena rumah kakek telah dijaga santri. Kami memasuki rumah kakek mencari keberadaan Pak Mukidi untuk menanyakan cerita tentang anaknya yang berhasil selamat. Pak D, apa benar Surip pernah diculik Lilis? Tahu dari mana kamu, Le? Kami saling berpandangan dan menjelaskan yang telah terjadi. Kami menceritakan yang telah terjadi tadi pagi di rumah Lilis. Nampak wajah Pak Mukidi terheran-heran. Yang lain nampak kebingungan. Apa yang harus dilakukan? Kemana Surip, Pak D? Semenjak kejadian mengerikan itu, Surip tak lagi mau kembali ke desa ini. Surip memilih tinggal di kota. Jika rindu, kami memilih pergi ke kota untuk melihat keadaannya. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita tidak akan kembali ke kota tanpa Rian. Aku akan mengantar kalian ke hutan. Tapi sebaiknya ada yang berjaga rumah Kak Iman. Jawab Pak Mukidi membuat kami saling menatap. Aku akan selalu di depan mencari Rian, ucapku memaksa. Begini saja, biar Ali tinggal di sini. Kiai harus kembali karena sudah ada janji dengan pengajian. Aku, Yanto, dan Nita ikut mencari Rian ke tengah hutan. Ucap Pak Mukidi memberi inisiatif. Nampak Naimah membantu Pak Mukidi menyiapkan barang yang akan dibawa besok pagi ke dalam hutan. Kak Iman nampak sedih karena Rian tidak juga ditemukan. Aku hanya mencoba menenangkan diri dan aku baru ingat akan buku catatan yang aku temukan di rumah Lilis. Aku mencoba mengeluarkannya dan membuka. Saat hendak membacanya, tiba-tiba ada sosok menyeramkan muncul di hadapanku. Sontak aku berteriak sejadi-jadinya. Namun sayang, tak ada yang mendengar teriakanku. Lidahku nampak sangat keluh. Nampak sosok menyeramkan itu mendekatiku, lalu mengulurkan lidahnya bagi ular. Tolong, tolong aku, siapa saja tolong. Sosok menyeramkan itu menarikku dengan lidahnya. Lidah yang terjulur sangat panjang menarikku ke dalam sebuah cermin. Cermin besar milik Naimah. Tak disangka, aku muncul di tengah hutan yang sangat gelap dan lembab. Aku melihat sekeliling hutan, nampak sangat gelap dan begitu lembab. Jelas sekali suara binatang di mana-mana. Cahaya bulan tiba-tiba menyinari sebagian hutan, membuat suasana tak begitu sangat gelap. Tak sengaja mataku menangkap seseorang yang bernasib sama sepertiku. Melihat jelas ketika cahaya bulan melewatinya. Rian, itu kamu, Kapten Subasaku. Ceritku yang sedikit serak. Pikachu, aku baik-baik saja. Kamu jangan nangis gitu dong. Aku hanya bisa menangis karena bergerak pun sungguh sulit. Ingin rasanya aku berlari memeluknya. Ingin aku memukulnya dan menyatakan perasaanku padanya. Tak disangka ada sosok menyeramkan bersenandung di hadapanku. Dan nampak sedang menari, sungguh sangat ramai. Padahal ini hutan yang tak terjamah warga semenjak Lilis menjadi iblis. Senandung Jawa yang sayup-sayup terdengar membuat rasa khawatir meningkat. Padahal sosok menyeramkan itu berada di hadapanku. Rian mengganggu sosok seram dengan ikut bernyanyi. Nampak sosok tersebut berhenti bersenandung dan terlihat sangat marah, namun bingung. Rian terus bernyanyi untuk mengacaukan ajian yang sedang disenandungkan oleh sosok seram. Dan sangat tak disangka, sosok itu nampak marah lalu berlari sangat cepat. Seketika semua kembali sunyi. Rian berhenti bernyanyi. Rian, kamu baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja jika kamu terima cintaku. Ucapannya membuat aku terdiam sejenak. Aku tidak mencintaimu, Rian, tapi aku butuh kamu di hatiku. Rian tiba-tiba berteriak kegirangan. Aku mencintai Nita, ya Tuhan. Izinkan aku hidup lebih lama lagi untuk melihat dia. Ceritnya membuat tangisku pecah. Aku merasa cinta Rian sangat tulus. Aku harus bisa menyelamatkannya. Ada Allah yang akan membantuku. Tak sengaja aku ingat gelang kayu pemberian Rian untukku. Seketika aku mempunyai ide untuk menggunakannya, membuka akar yang mengikat erat. Aku bergegas mendekati Rian dengan langkah yang tertatih, karena cahaya yang tidak ada membuat seringkali aku terjatuh. Rian telah di hadapanku. Aku membantu membuka tali yang mengikatnya.
Nampak semua berhasil, Rian sangat senang. Namun dia sangat lemas. Melangkah pun Rian tidak bisa. Tidak mungkin aku menggendongnya karena badanku yang kecil dan Rian yang sangat kekar. Angin bertiup sangat kencang. Aku mencoba merangkul Rian agar kami tidak terpisah. Namun tiba-tiba aku terpental dan menghantam batu. Tulang bagaikan remuk setelah menghantam batu. Aku terbatuk mengeluarkan darah kental. Nampaknya luka dalam yang sekarang terjadi. Tak ada yang bisa memiliki Ucup. Dia milikku. Kamu akan mati di tanganku secepatnya. Jika aku tak bisa memiliki Rian, kamu juga tidak akan bisa memilikinya. Aku berharap bantuan segera hadir. Kekuatannya sungguh sangat besar. Badanku yang kecil seringkali terpental oleh kekuatan Lilis. Nita, kamu di mana? Kamu baik-baik saja? Pergi Rian, aku baik-baik saja. Aku bisa melawan iblis ini. Aku tidak akan bisa meninggalkanmu, Nita. Pergilah cari bantuan. Nampak suara Rian menjauh berlari mencari bantuan. Sedangkan aku terus melawan Lilis. Aku terus bangkit meski sering terjatuh. Iblis ini harus dimusnahkan agar desa ini selamat. Sosok menyeramkan datang membantu Lilis melawanku. Ternyata itu sosok wanita yang pernah aku temui di rumah Pak Dar. Mereka menyerangku secara brutal. Aku terpental lagi dan lagi. Aku berharap sekali bantuan segera datang. Nampak terlihat dari kejauhan, cahaya obor mendekat. Suara memanggil namaku terus terucap. Aku berteriak memanggil mereka. Tolong, aku di sini. Tolong aku. Jeritku memanggil, namun mereka melewatiku begitu saja. Bagai diriku tak nampak di hadapan mereka. Lilis tertawa jelas. Tapi regaib membuat Rian, Yanto, dan Pak Mukidi tak bisa melihatku, padahal mereka melewatiku yang sedang kesakitan. Untuk menggapai mereka, tanganku tak bisa. Ketika menyentuh tabir gaib, badanku terpental kembali. Hingga tak sengaja aku terpental, menabrak Yanto. Yanto terjatuh dan menganggap ada hal gaib yang menyerangnya. Mereka tetap tak melihat keberadaanku. Aku mulai putus asa. Ketika akan bangkit, tak sengaja tanganku menyentuh sebuah kotak yang ternyata milik Lilis yang Pak Dar pernah berikan. Kurai dan kusembunyikan di balik bajuku. Ternyata ada korek terikat di kotak itu. Mungkin Yanto telah menyiapkannya. Ada tepung beras ketan yang berceceran. Kukumpulkan dan berlari menuju sosok menyeramkan, lalu menaburkan ke badannya. Nampak sosok itu berteriak kepanasan. Tak lupa aku bacakan ayat suci Al-Quran ketika aku menaburkannya. Sosok itu berlalu hilang, tersisa Lilis yang siap menerkam diriku. Begitupun aku telah mempersiapkan hadiah untuknya. Tinggal kita berdua, Lilis. Lilis hanya tertawa, nampak wajahnya kesal. Lilis mendekat dan menjulurkan lidahnya, menarik tubuhku. Aku meronta melawan, namun kekuatan Lilis begitu kuat. Nafasku hampir habis karena lilitan lidah Lilis sangat keras. Lilitan yang sangat kuat membuat sebagian badanku sulit bergerak. Seketika Lilis membawaku memperlihatkan masa lalunya dengan Ucup. Nampak di tengah sawah mereka sedang makan bersama. Terlihat Lilis mencoba menyuapi Ucup, namun Ucup menolaknya. Kang Ucup, kenapa nggak mau Lilis suapin? Kan tangan Lilis bersih. Maaf Lilis, tidak enak dilihat orang, nanti ayah Lilis marah. Aku bisa makan sendiri kok. Kok gitu sih? Lilis kan sayang sama Kang Ucup. Lilis mau menikah dengan Kang Ucup dan hidup bersama. Maaf Lilis, derajat kita berbeda. Lilis anak orang ternama di kampung ini, sedangkan aku hanya buruh tani. Tapi aku terima Kang Ucup apa adanya. Maaf Lilis, tapi aku sudah memiliki kekasih dan akan melangsungkan pernikahan sebentar lagi. Apa? Siapa? Apakah dia lebih kaya atau lebih cantik dari Lilis? Dia sahabatmu, Riani Gunawan. Sejak kecil kami telah dijodohkan dan kami sudah saling mengenal. Bahkan kami telah jatuh cinta. Wanita kurang ajar, aku tidak terima semua ini. Riani, wanita murahan, aku tidak akan membiarkan kalian menikah. Jaga ucapanmu, Lilis. Riani tak serendah itu. Jangan kamu lakukan hal buruk padanya, atau aku tidak akan memaafkanmu.
Tiba-tiba semua kembali seperti semula, di mana hutan yang gelap dan lilitan yang kuat. Lihat betapa sakitnya hatiku karena Riani merebut Ucup. Dia sahabatku, dia sama sepertimu, ingin memiliki Ucupku. Kamu terlalu egois, semua tidak harus kamu paksakan. Cinta tidak bisa dibeli dengan uang maupun jabatan. Namun Lilis marah dan melilitku kembali dengan kencang. Seketika aku mengeluarkan kotak kayu kesayangan Lilis. Nampak wajah Lilis terkejut dan marah. Di mana kamu mendapatkan benda itu? Kamu pergi dari kampung ini, atau aku musnahkan benda ini. Kau berani mengancamku. Bagaimana kau memusnahkannya? Kamu lemah. Aku akan membuatmu menyesal, menyakitiku, Lilis. Aku mencoba menyalakan korek elektrik. Seketika api menyala. Tanpa pikir panjang, kudekatkan api pada kotak itu. Lilis nampak marah dan melempar diriku menghantam pohon lalu batu besar. Darah mengalir dari kepalaku. Aku tak bisa bangkit, hanya bisa menyaksikan kotak itu terbakar dan Lilis menjerit kesakitan. Perlahan demi perlahan tabir terbuka bagi kertas terbakar. Lilis menjerit sejadi-jadinya. Api membakar tubuhnya. Kotak kayu terus terbakar hingga menjadi abu. Begitupun Lilis menghilang dengan jeritan kekalahannya. Aku di sini dengan trauma yang mendalam. Kepalaku nampak sakit, darah terus mengalir. Mungkin aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kurai gawai, aku rekam suaraku untuk Rian. Rian, aku mencintaimu. Kamu begitu menyebalkan, gayamu katrok, tapi aku suka. Mungkin cinta kita nyata tanpa paksa. Tapi umur seseorang tak ada yang tahu. Meski di dunia kita tak bisa bersama, insya Allah di surga kita akan bertemu. Jika kau menemukanku, mungkin diriku sudah tak dapat memukulmu Kapten Tsubasa. Dekap aku untuk terakhir kalinya. Ini rekaman untuk Rian Gunawan. I love you, aku menerima cintamu. Ucapku terekam untuk Rian. Tabir gaib telah terbuka. Nampak cahaya opor mendekati ke arah di mana api besar membakar bekas kotak kayu milik Lilis dan ranting yang berserakan. Nita, kamu di mana? Lihat Kak, Pak Ade, itu kotak milik Lilis. Nita telah membakarnya. Nita berhasil, kita menang. Jerit Rian kegirangan. Pak Mukidi terlihat senang dan memeluk ponakannya. Berbeda dengan Yanto yang kaget melihat jasad Nita terbujur berselimutkan darah yang sangat merah pekat. Rian, lihat ini. Nita, jerit Yanto memanggil Rian. Seketika Rian mendekat dan menoleh ke arah Yanto yang telah berjongkok di dekat jasad Nita. Nita, jerit Rian memanggil dan memeluk jasad Nita. Tak sengaja Yanto menemukan ponsel Nita dan memberikan pada Rian. Rian membuka gawai milik Nita. Karena Nita selalu membuat rekaman meski keadaannya dalam bahaya. Seketika Rian menemukan rekaman suara bukan video. Mendengarkan setiap ucapan demi ucapan yang Nita katakan. Nita, kamu gak boleh pergi. Aku sayang kamu. Aku cinta kamu, Nita. Tangisnya pecah dan alam pun merasakannya. Pak Mukidi, Rian, dan Yanto membawa jasad Nita keluar dari hutan. Rian tak dapat menyembunyikan kesedihannya. Berkat Nita, desa bambu kembali bersinar tanpa takut kutukan yang Lilis perbuat. Semua warga merasakan bahagia tapi tidak pada Rian. Sangat kehilangan bahkan merasa tidak adil. Sebagai penghormatan pada Nita, para warga membuat tugu bertuliskan nama Nita Anjani dan menuliskan kisah keberanian Nita melawan dan menyelamatkan desa. Jasad Nita telah dibawa ke kampung halamannya. Namun rasa duka tetap dirasakan warga dan terutama Rian. Untuk memperingati hari bersejarah ini, warga selalu mengadakan selamatan desa. Atas izin Allah, Nita menyelamatkan desa dan berani melawan iblis yang bertahun-tahun meresahkan warga. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya.
Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.